Cerita rakyat ini dikisahkan oleh orang tua secara turun-temurun kepada anak-anaknya hingga hari-hari ini, agar mereka mengetahui serta mewaspadai apabila menemukan dan menghadapi hal-hal yang tidak logis dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang hantu kuyang yang ada di sekitar kita dan hidup sama seperti manusia pada umumnya. Tetapi yang membedakan kaum ini hanyalah sewaktu-waktu bisa mengancam kehidupan warga masyarakat lainnya. Memang masa modern ini kadangkala kita susah menerima cerita ini dengan akal dan nalar kita saat ini, tetapi sesungguhnya mereka masih ada di tengah-tengah kita. Minyak kuyang mungkin sudah susah ditemukan, tetapi titisan dan turunan mereka masih ada. Berikut kisah asal-usul hantu kuyang. Pada masa lampau, ada sebuah perkampungan di Kalimantan. Sebut saja namanya kampung asal-usul hantu kuyang. Yang mana pada suatu hari semua warga masyarakat bergotong royong mendirikan rumah salah satu warga mereka. Mereka berkumpul di titik lokasi di mana rumah dimaksud akan dibangun. Lalu bermusyawarah perihal bagaimana bentuk gambaran dan ukuran rumah yang diingini oleh sang pemilik, dan setelah selesai berbincang-bincang dan semua telah memahami keinginan si pemilik, lalu pengerjaan pun dimulai. Semua anggota warga mengambil peralatan gali, langsung mengambil posisi masing-masing ke titik-titik tiang. Pada saat penggalian lubang berlangsung, mereka dikagetkan oleh salah satu anggota dari mereka yang teriak histeris karena melihat lubang yang dia gali mengeluarkan cairan seperti darah. Sontak semua warga kaget lalu mendekati si penggali itu. Setelah mereka memastikan si penggali itu tidak apa-apa, lalu mereka semua melihat ke arah lubang dan benar, ternyata ada cairan persis seperti darah di dalamnya. Mereka pun saling menatap keheranan. Suasana pun sempat hening sesaat. Lalu sesepuh kampung mulai membuka pembicaraan dan berkata, "Jangan-jangan ini ular." Walaupun dia berpikir dalam benaknya tidak mungkin darah ular seperti ini. Dan akhirnya suasana menjadi riuh kembali. Lalu mereka sepakat menggali lubang itu. Setelah mereka gali beramai-ramai, ternyata benda itu besar sekali. Sehingga penggalian pun melebar mengikuti benda itu. Setelah sekian lama mereka menggali, maka tampaklah benda itu menyerupai ulat besar berwarna putih. Lalu mereka angkat ulat itu ke atas dan mereka belah. Ternyata setelah dibelah, isinya hanya daging dilapisi lemak dan dibungkus kulit luar. Semua yang ada di situ pun akhirnya terkagum-kagum melihat segarnya daging itu. Sehingga pendapat dari mulut masing-masing warga pun keluar bahwa mereka rata-rata mereka mengingini daging itu untuk dimasak dan dimakan. Setelah mereka berembok sebentar lalu memeriksa kembali daging itu, akhirnya semua sepakat kalau daging itu dimasak dan sisanya dibawa ke rumah masing-masing sepulangnya pengerjaan rumah nanti. Akhirnya daging itu dipotong untuk dimasak. Setelah selesai pemotongan maka diserahkan ke ibu-ibu untuk memasaknya. Sedangkan kaum laki kembali melanjutkan penggalian untuk melanjutkan pendirian rumah. Hanya bergeser sedikit dari titik semula dikarenakan ada penggalian yang besar saat mengangkat daging tadi. Sepanjang pekerjaan mereka tetap sesekali membahas tentang daging tadi dan ibu-ibu pun sibuk memasak daging di sebelah rumah yang sedang didirikan. Tak terasa aroma masakan pun mulai tercium. Aromanya begitu harum dan gurih di penciuman mereka. Tak terasa matahari pun sudah tepat di atas kepala yang menandakan sudah tengah hari. Waktu istirahat dari pekerjaan untuk makan siang. Akhirnya mereka melepaskan peralatan kerja dan beristirahat, sedangkan ibu-ibu sudah sibuk menyiapkan makanan. Akhirnya semua warga kampung itu pun makan. Di saat makan sedang berlangsung, riuh canda tawa pun tak henti-hentinya karena senang mendapat daging yang gak disangka-sangka begitu lezat sekali. Makan semua orang pun begitu lahap sehingga kenyanglah mereka.
Setelah makan siang selesai, mereka pun istirahat sebentar. Ada yang berbaring karena kekenyangan. Ada yang berbincang-bincang dan ada pula yang bersenda gurau. Hingga saatnya lah kaum laki-laki melanjutkan pekerjaannya sedangkan ibu-ibu bersih-bersih bekas makan siang tadi sembari membagi sisa daging dan lemak untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing sedangkan anak-anak asyik bermain. Tidak terasa pembangunan rumah pun selesai kira-kira pukul 4 sore. Lalu masing-masing warga kembali ke rumah untuk melakukan aktivitas masing-masing. Tidak ada yang janggal sepulangnya mereka dari tempat itu. Namun ketika petang menjelang malam, suasana berubah menjadi mencekam. Satu persatu teriakan dan pekikan terdengar di rumah masing-masing warga. Bunyi tangisan anak-anak pun menggemparkan kampung itu karena mereka ketakutan melihat orang tua, kakak bahkan paman, tante dan kakek nenek mereka satu persatu kepalanya terpisah dari tubuh. Lalu terbang dan hinggap di atas atap rumah dan pohon-pohon di sekeliling kampung itu. Kecuali anak-anak yang belum dewasa yang tidak bisa terbang. Suara teriakan kegirangan geger mengisi keheningan malam dan kampung itu pun penuh dengan cahaya dari mereka-mereka yang terbang itu. Di malam mencekam itu, datanglah satu keluarga dari ladang beserta istri dan anak-anaknya terheran-heran ketika masuk kampung melihat kejadian aneh itu. Rupanya mereka nggak tahu kalau ada kegiatan di kampungnya beberapa hari terakhir. Karena mereka nginap di ladang. Akhirnya bapak ini tanpa pikir panjang bergegas membawa anak dan istrinya masuk ke dalam rumah tetapi ketika dia mau membuka pintu dia melihat ada daging digantung di dinding. Di samping pintu rumahnya. Daging itu dibiarkan menggantung. Tidak langsung dia ambil. Dia suruh anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Lalu mereka tutup dan kunci pintu rumah dari dalam. Dan bapak mereka mengamati di luar dari celah dinding rumahnya. Suasana di luar begitu riuh suara tawa. Cekikikan seperti orang kegirangan bergema sepanjang malam sambil berterbangan kepala beserta organ tubuh mengelilingi, melintasi rumah di kampung itu. Bapak yang baru datang dari ladang ini kebingungan menyaksikan keadaan kampungnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Sambil kebingungan bapak ini teringat daging yang gantung di luar. Pelan-pelan dia membuka pintu lalu dia mengambil daging itu dan dimasukkannya ke dalam rumah lalu dia lihat dengan seksama ternyata daging itu aneh. Lemaknya mengeluarkan kilauan kebiru-biruan. Tanpa pikir panjang daging itu dia buang ke belakang lewat jendela. Tidak berselang lama setelah daging itu dibuang. Akhirnya rumahnya diserang bertubi-tubi. Semua kepala yang tadinya hanya di atas pohon-pohon dan atap rumah beterbangan menyerang ke rumahnya. Mereka pun panik ketakutan istri dan anaknya berhamburan dalam rumah ada yang lari ke dapur ada yang lari ke tempat lumbung padi dan ada pula ke tempat biasanya meraut rotan pokoknya mereka dalam rumah ini berusaha mencari tempat aman tetapi hantu kepala ini tetap menyerang karena marah. Karena daging yang merupakan jatah mereka dibuang. Dan ketika hantu kepala ini menyerang ibu dari anak-anak ini, ibu mereka hanya memegang senduk nasi yang terbuat dari kayu lalu mengayun dan menghalau serangan hantu kepala tanpa tersentuh dan hantu kepala yang menyerang pun terjatuh. Begitu pula dengan anak perempuan mereka yang menggulung dan membungkus badannya di tumpukan sisa bekas rautan rotan pun. Hantu kepala ini tidak berani mendekati sedangkan bapak dan anak yang lainnya menghambur dedak sehingga hantu kepala pun tidak berani mendekati. Pertarungan satu keluarga melawan hantu kepala ini terus berlangsung sampai mendekati dini hari sehingga perlahan tapi pasti. Satu demi satu kepala ini hilang dan berhenti menyerang mereka. Suasana kampung menjadi hening kembali tapi satu keluarga ini tetap berjaga-jaga sambil bergumul nggak habis pikir kenapa kejadian ini bisa terjadi. Bahkan di saat mereka diserang, mereka melihat ada muka sanak saudara terdekat mereka yang ikut menyerang. Pagi hari pun tiba. Suasana kampung kembali normal.
Masyarakat pun kembali beraktivitas seperti biasa. Walaupun mereka masih bingung atas kejadian tadi malam, tapi di sisi lain mereka merasa begitu senang dan mereka sadar mereka melakukan apa. Di tengah rasa bingung dan senang akhir mereka mendatangi satu keluarga yang mereka serang tadi malam lalu mereka bercerita awal mula kejadian sampai menawarkan sisa daging yang masih ada, termasuk minyaknya karena mereka tahu daging yang mereka kasih untuk jatah keluarga ini dibuang. Bahkan mereka merayu dan memberitahu kalau bisa menjadi hantu kuyang akan awet muda selamanya serta rejeki yang tidak putus-putus datang tanpa harus bersusah payah. Tetapi satu keluarga ini tetap tidak mau sehingga mereka pun diusir keluar dari kampung itu.